Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, so welcome to Smart Entrepreneurship 2, and finally today is our first topic, which is management and organizing. And this time I would like to explain about business and ownership. Jadi teman-teman, hari ini adalah pertama kita bahas topik pertama di Smart Entrepreneurship 2, dan topik yang akan dibahas itu mengenai manajemen dan organisasinya. Jadi hari ini saya akan coba jelaskan mengenai bisnis dan kepemilikannya, jadi kayak tipe-tipe bisnisnya, tipe-tipe ownership-nya gitu. Nah, before we talk this very long, so I would like to explain a little about life cycle organization. Jadi sebelum kita ngobrol panjang lebar mengenai bisnis dan ownership, saya mau sedikit jelaskan mengenai life cycle organization sebagai pengantar gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingat dulu di semester 2 pas SE1, teman-teman diminta untuk membuat sebuah usaha, sebuah bisnis dari ide-ide teman-teman, kemudian ide-ide yang disusun gitu, kemudian dijadikan sebuah usaha, sebuah bisnis. Nah, di SE2 ini kita akan lanjut belajar bagaimana how to make sure that our business sustain. Jadi bagaimana kita membuat bisnis kita ini stabil gitu. Kalau SE1 itu kita cari menyusun ide, kreativitas, inovasi menjadi sebuah usaha, memulai nih. Usahanya udah berjalan dong. Kemudian tapi seringkali kita tuh dihadapkan dengan tantangan bagaimana supaya usaha ini bisa berjalan stabil. Nah, makanya di SE2 ini kita akan belajar caranya agar usaha bisa stabil. Nah, kita berawal dari life cycle organization ini. Tadi kalau di pemanasan di Google Classroom itu saya tanya apakah teman-teman tuh tahu nggak gitu, hoax atau fakta sih kalau misalnya ada perusahaan yang berjalan sampai 100 tahun gitu. Nah, ternyata itu ada gitu. Restoran Amerika awalnya dia berjalan selama 100 tahun. KFC pun sampai puluhan tahun. Nah, kita kan jadi kepo ya, gimana sih caranya kok bisa sustain gitu. Nah, kita kan coba sedikit pas tentang life cycle organization-nya, kita akan mempelajari sebuah sistem di perusahaan supaya tahu gitu kok bisa sustain gitu. Nah, oke langsung ya. Di sini itu ada fase pertama adalah creativity. Nah, creativity ini tadi yang sudah saya sebutkan bahwa di fase ini individu atau kelompok itu diminta untuk berbagi ide ya. Berbagi ide untuk berjualan, berkreativitas, berinovasi gitu. Fokusnya ke situ gitu. Tapi sampai lupa gitu, ketika terlalu fokus pada sebuah ide bisnis, inovasi, kreativitas, kemudian dijalankan tuh idenya dan kreativitasnya, tapi ternyata pas berjalan itu menemukan tantangan-tantangan gitu. Nah, itu ternyata bisa jadi karena krisis of leadership. Apa itu krisis of leadership? Krisis of leadership itu adalah belum tahu nih siapa yang jadi leadernya gitu. Kalau misalnya usahanya sendiri, ya bisa jadi dirinya sendiri yang jadi leader, atau kalau misalnya kelompok seperti project di SE1 kemarin, nah kita kan belum tahu, belum menentukan siapa yang belum ketemu siapa nih yang akan menjadi leadernya. So, untuk mengatasi krisis tersebut, akhirnya ditentukanlah siapa yang jadi leadernya dan masuk ke fase yang kedua yaitu direction atau mengarahkan. Karena sudah ada leader, jadi sudah ada yang mengarahkan
bisa jadi ada penambahan karyawan, jadi si leader ini mengarahkan nih, oh kamu nanti pegang marketing ya, kamu pegang finance ya, jadi direction, diarahkan gitu, jadi ada yang mengarahkan karena ada leader. Nah ini kemudian berjalan lancar, each organisasinya semakin lama semakin besar, merasa nyaman, ternyata menemukan lagi di tengah-tengah perjalanannya itu menemukan sebuah krisis of autonomy gitu ya, krisis otonomi gitu. Apa sih itu krisis otonomi? Jadi merasa kehilangan kebebasan karena itu tadi karena ada leader yang mengarahkan, karena terlalu nyaman diarahkan oleh leader, dibagi-bagi nih kamu bagian ini, lalu kok merasa kok gue tuh diarahkan terus ya, gue jadi kehilangan kebebasan nih, gue mau berekspresi tuh jadi tidak punya ruang gitu untuk berkembang karena segala sesuatunya diarahkan. Nah itu adalah krisis of autonomy. Sehingga mencari lagi tuh solusinya. Akhirnya muncul itu yang namanya fase 3, delegation atau delegasi. Nah, akhirnya karena tadi merasa si SDM di dalamnya merasa kehilangan ruang untuk berkembang gitu karena terlalu diarahkan sama leader, adalah muncul fase delegasi di mana si leader ini akan membuat sebuah divisi-divisi gitu. Kalau sebelumnya kan hanya diarahkan ya, kamu pegang ini, pegang ini. Nah, selanjutnya itu dibentuk sebuah divisi, ada divisi marketing, divisi finance, divisi produksi. Nah, jadi you can do anything you want gitu ya. Jadi boleh ngapain aja, bebas bebas berekspresi, bebas berkembang gitu karena sudah ada divisi-divisinya. Nah, ini kemudian nyaman lagi nih, berjalan lancar lagi dengan sistem delegasi ini yang dibentuk dengan divisi-divisi, tapi di tengah jalan menemukan lagi yang namanya crisis of control. Jadi karena tadi dibentuk satu divisi-divisi itu, mereka merasa karena diberikan ruang untuk bergerak, berekspresi, berkreativitas, sehingga mereka merasa, oh gue bisa berjalan sendiri nih. Jadi divisi itu, misalnya salah satu divisi itu dia berjalan sendiri karena merasa jago di bidangnya sampai lupa gitu bahwa ada divisi lain yang belum berkembang. Misalnya divisi marketingnya terlalu jago nih sehingga dia pol-polan banget gitu untuk pemasarannya, tapi dia lupa kalau ada divisi produksi yang memang belum bisa berlari cepat seperti divisi marketing, sehingga di situ adalah lost control, nggak bisa dikontrol kan, tidak berjalan seimbang gitu, tidak bisa mengimbangi. Akhirnya solusinya apa? Akhirnya solusinya adalah dibuatlah tuh ketua-ketua divisinya untuk saling berkoordinasi. Fase keempat adalah coordination. Ya, jadi supaya bisa terkontrol, jadi kita pakai sistem koordinasi deh gitu ya. Jadi si divisi A koordinasi dengan divisi B gitu. Jadi jangan langsung pol-polan promosi ternyata di bagian produksinya macet gitu kan. Jadi saling berkoordinasi gitu supaya bisa mengimbangi satu dan yang lainnya gitu. Nah, ternyata saat berkoordinasi pun menemukan lagi nih tantangan. Karena kan semakin usahanya berjalan panjang, semakin lama pasti akan menemukan tantangan-tantangan di dalam internalnya gitu. Nah, ketika koordinasi dirasa nyaman, ternyata muncul lagi tantangannya, yaitu crisis of red tape. Krisis of red tape ini apa? Birokrasi, gitu, berkaitan dengan birokrasi. Karena tadi ada ketua divisinya, terus kemudian akhirnya merasa bahwa kok agak ribet juga ya kalau koordinasi antar ketua divisi, kemudian jadi mau ngapa-ngapain tuh harus ACC leader gitu, harus ACC ketua divisi, terus ketua divisi harus ACC leader yang paling tingginya lagi gitu kan. Kalau teman-teman lihat di bagan itu kan biasanya ada ketua, terus di bawahnya divisi itu penanggung jawabnya siapa, terus di bawahnya ada, nah gitu kan. Nah, dengan bagian seperti itu kayak merasa kok kayaknya kok birokrasinya rumit gitu, panjang, jadi semakin memakan waktu nih, makan waktu lama nih kayaknya nih, nggak bisa berlari cepet nih gitu karena terlalu rumit birokrasinya gitu. Jadi crisis of red tape itu birokrasi. Akhirnya apa? Akhirnya ada fase yang kelima, yaitu collaboration. Nah, di collaboration ini karena tadi sudah
divisi itu kayaknya pengen memangkas birokrasi yang rumit. Akhirnya oke deh kita kerjasama ya, berkolaborasi antar setiap divisi, kita kerjasama aja biar memangkas birokrasi yang tadinya harus ACC A, B, C, kita bareng-bareng deh kita membentuk sebuah forum atau tim kerja, satu tim yang lengkap. Misalnya di satu tim itu ada tim marketingnya, tim produksinya, tim IT-nya, misalnya. Nah, di satu tim itu udah lengkap gitu, karena kita kerjasama untuk memangkas koordinasi yang tadi yang rumit. Nah, akhirnya berjalan juga dengan sistem kolaborasi ya, kerjasama gitu. Di satu tim itu sudah lengkap setiap perwakilan divisinya. Nah, akhirnya membuat sebuah sistem, tapi muncul lagi tuh sebuah tantangan, yaitu crisis of growth. Karena terlalu enak kerja sama gitu ya, nyaman sampai kok kayaknya males nih ngapa-ngapain gitu. Males bertumbuh lagi karena terlalu nyaman gitu. Akhirnya apa? Akhirnya muncul fase ke-6 yaitu fase aliansi. Fase aliansi ini adalah kolaborasi yang lebih besar lagi gitu. Jadi bisa jadi seperti merger atau anak perusahaan. Jadi supaya bisa bertumbuhnya itu berkembang gitu, bisa melahirkan generasi-generasi perusahaan. Makanya nggak heran kalau perusahaan-perusahaan besar yang sudah ada di fase aliansi ini, mereka memiliki anak-anak perusahaan lagi. Nah, mungkin teman-teman nanti bisa cari tahu contoh perusahaan seperti apa nih yang ada di fase aliansi, yang mereka mempunyai anak-anak perusahaannya. Nah, itu sedikit penjelasan pengetahuan mengenai life cycle. Ya, life cycle organization ini adalah untuk membuat sistem perusahaan. Jadi teman-teman pun harus tahu nih bagaimana sih perusahaan itu bisa berkembang dan bertahan lama. Ternyata mereka itu melewati fase-fase di mana alur organisasinya gitu. Nanti kita akan bahas satu persatu. Boleh kasih pendapat nih teman-teman, boleh kasih pendapat selama pandemi ini UKM itu berada pada krisis yang mana? Nah, kira-kira nih UKM ini berada pada krisis yang mana ya? 1 sampai 6 ini. Boleh nanti di komen di kolom komentar postingan materi ini. Ya, nanti kita lanjut. Terima kasih. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi kalau tadi itu